11. Justru teori utamanya Miyagi ya, kalau nggak salah ya. Miyagi di sini belum ya? Bagian on the categorization. Nggak, di daftar referensinya Miyaginya mana? Nah, mana Miyaginya? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, ya. Penulisan dari sofa. Maksudnya Miyaginya itu adalah referensi yang dipakai oleh Baris Sofa. Iya, harus nulisnya nggak gitu. Ini tadi saya sampaikan ya, ke belakang. Ya. Pertama, alternatif apa ya? Saya nulis di papan tulis. Saya tadi nggak masukkan ke kelompok sebelumnya. Pertama, alternatifnya cari dulu Miyaginya di referensi Google Scholar-nya. Ketemu nggak Miyaginya? Kan Baris Sofa. Dibuka ada daftar referensinya kan? Dia akan memberikan informasi tentang referensi Miyagi dong. Udah dicoba dicari belum dengan referensi itu? Si Miyaginya sendiri udah coba dicari belum? Nah, harusnya kalau dicari ada. Kalau dicari ada dimasukkan ke Mendeley, nanti cara keluarnya munculnya di yang pertama. Miyagi 2025 misalnya ya, koma Barislova 2015 atau Barislova 2015, koma Miyagi berapa tahun gitu caranya ya. Kalaupun misalnya dicari nggak ketemu, itu pun ada teknik penulisannya di Mendeley, diedit secara manual, nanti dia akan munculnya Miyagi 2010 misalnya in Barislova 2015, tapi ini itu nggak diketik manual, dia otomatis munculnya. Jadi ada cara pengutipan dalam kutipan dengan Mendeley, cari di YouTube ya. Terus hasilnya, terus kita coba naikin ke atas. Oke nih, ini referensinya banyak, tapi coba lihat di bagian pendahuluan, di bagian teori. Kok yang ditulis cuma si Miyagi aja? Nih, dari sekian banyak, coba lihat ya, artikel lihat. Oke, butar-butarnya masih muncul. Ini butar-butarnya diedit dong dengan Mendeley-nya, kan harus suruh besar dong nama orang, ya kan? Terus ini pasti kalian nulis namanya tuh tidak dibalik nih, jadi kan harusnya keluarin ini manual ya nulisnya, apa Mendeley? Manual sih. Enggak, manual dong, harusnya pakai Mendeley. Soalnya ini bisa. Buku sekalipun kalau di Mendeley dipilih dulu jurnal type-nya diganti dengan book. Kalau dari website dipilih website, rekaman suara film aja film, itu bisa dipilih. Ya, ini nggak boleh manual, makanya kan harusnya kalau nama orang misalnya namanya Herwin Butar-Butar gitu ya. Betul, Butar-Butar tapi koma Herwin, dan ininya juga nggak titik. Ini saya udah tahu pasti manual. Nggak boleh manual, harus dengan Mendeley. Ya. Oke, lagi terus naik ke atas. Ke atas ke bawah ya berarti ya. Pelan-pelan. Terus stop. Nah, sampai sini tuh saya hanya menemukan oke, ada Butar-Butar, terus Miyagi, ada Fadilah, lain lagi ke bawah 3, terus turun, terus stop dah. Nah, nggak ada lagi kan yang lain. Nah, referensi segitu banyak dipakainya untuk apa? Ya harusnya dimasukkan dong berarti di atasnya. Misal turun ke bawah di daftar pustaka. Stop. Misalnya Beckman, analysis of speech level, itu dipakai untuk apa? In Japanese, dipakai untuk apa? Melihat analisis level penggunaan keyboard. Ya, berarti kan harusnya dilihat di bagian referensi nanti kebiasaan. Ini juga salah cara nulisnya. Diedit ya di Mendeley-nya. Kalau dia buku, itu harus ada nama penerbit, kota terbit, itu kan ada informasi yang harus diisi secara manual. Ini tidak dilakukan. Oke? Terus ini Chow Ye ini juga buku. Teaching Japanese Honorific More Effectively juga buku. Apa? Buku jenazah. Hah? Itu Buku atau artikel jurnal atau artikel proceeding? Itu beda loh. Cek lagi ya. Ini diedit di Mendeley-nya harus diperbaiki. Nggak susah kok. Gampang kan? Tinggal editing gampang banget. Nah, terus kemudian tadi yang saya bilang Beckman-nya tadi digunakan untuk apa? Mencari level penggunaan keyboardnya. Oke, nah tarik ke atas ke bawah. Terus naik ke atas. Yang di bagian landasan teori. Nah, sekarang ke teori. Di mana di sini penjelasan tentang level? Di mana di sini dimasukkan? Ada nggak? Nah, harusnya berarti di dalam kerangka teorinya itu ada penjelasan bahwa levelnya diperhatikan menurut sini bagaimana penjelasannya. Jadi saya melihat secara garis besar saja kerangka teori ini
belum mencakup referensi-referensi yang digunakan yang di bawah. Jadi referensinya cuma ditempel aja, dipakai enggaknya nggak kelihatan. Ya, perbaiki ya. Nah, silahkan. Sekarang saya mau tanya tentang penguasaan materinya. Ke judul atas. Kalau menganalisis data berapa? Saya mengasih data dari nomor 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Oke. Berarti kalau tadi kalian bilang kalian bersama-sama, harusnya kalian juga menguasai data 1 dong. Data 1 saya agak menguasai, cuma karena terlalu panjang mungkin nggak terlalu ini. Ya, harusnya kalau memang tadi dikerjakan bersama-sama harus menguasai. Iya nggak? Dah. Oke. Sekarang saya bacakan datanya, silakan analisis secara lisan. Oke. Osamete kudasai. Kozen desu ga. Silakan. Data ini silakan analisis. Untuk situasinya ini Tanjiro yang sedang menerima barang bekas dari seorang petani, dan dia itu ini si petani itu meminta nggak usah bayar, cuma si Tanjiro itu tetap pengen menerima, pengen ngasih duitnya, disuruh terima begitu. Lalu untuk bagian kiri sendiri terdapat pada bagian osamete kudasai yang merupakan bentuk imperatif dari osamete, dan osamete ditambah kudasai. Untuk secara semantiknya di sini Tanjiro menjelaskan Nah, sekarang pertanyaan saya. Bentuk kudasai itu keigo nggak sih? Keigo apa? Tenego. Nah, ini tidak ada di klasifikasi coba. Ini yang tadi saya bilang. Nah, di sini. Ini di sini ada keigo, ada tenego. Menurut siapa? Nggak ada penjelasannya. Terus contohnya apa? Kan saya bilang kan ya, harus ada. Setiap klasifikasi itu harus ada contoh-contoh dari penelitian orang lain. Betul kan ya keigonya? Nah, ini nggak ada. Jadi nanti kalau orang mau membuktikan betul nggak osamete kudasai itu bentuk keigo tenego, kan lihat referensi yang dipakai. Jadi di sini keigo menurut siapa, contohnya apa? Keigo menurut siapa, contohnya apa? Oke, nah di dalam datanya sendiri itu pun tidak ada penjelasan. Coba lihat, apakah ada penjelasan bahwa osamete kudasai termasuk dalam tenego? Coba lihat, ada nggak penjelasannya? Malah masuknya ke kuda saru. Ini cuma bukan tenego kalau kuda saru malah udah masuk ke sukego. Ya, jadi analisisnya kan belum tepat, betul tidak? Harusnya ini masuknya ke tenego kan? Jadi katanya tidak sesuai dengan klasifikasi. Ya, oke. Nah, perbaiki ya. Oke, mau data perbaiki, acu ke referensi klasifikasi yang kalian buat sendiri. Gitu. Jadi di sini nanti harus ada penjelasan bahwa data ini merupakan keigo bentuk tenego menurut siapa ini. Ya, oke. Nah, balikin lagi ke cover atas. Coba sekarang Cita menganalisis data nomor berapa? 1 sampai 4. Berarti data 5 tahu dong. Coba ya, saya bacakan data 5. Saya kalau cara konfirmasinya gampang kan? Tinggal begitu saja nih kalian. Nih, gue kita makan 3, silahkan kenyang, makan habis-habis. Nanti remah-remah ini kita jilat sama-sama, atau mari kita makan sama-sama, kita gigit sama-sama. Kan bisa kelihatan kan? Oke, nah sekarang data 5. Data 5 berbunyi Taksan tabetara shiokun narun desu ka? Ya, silahkan analisis keigonya bagaimana ini. Situasinya dulu baru analisisnya, silakan. Situasinya Tanjiro berkata kepada gurunya, apakah kalau aku makan banyak akan jadi lebih kuat. Di situ kegonya adalah desu bentuk bentuk tenego, karena di sini bentuk sopan Tanjiro untuk ke gurunya kayak Analisis lisan kamu benar, tapi coba lihat dadanya benar nggak, sama nggak? Coba buka. Gampang banget kan ngeceknya kan?
tidak seindah kata-kata nih, foto tidak seindah kata-kata nih. Coba lihat yang tadi data 5. Mana coba bentuk TNICO-nya mana? Mana? Nggak ada kan? Sebenarnya Sebenarnya awalnya ada sih. sebelumnya Iya, ada saya kita tanya klasifikasinya itu teknik sama uji soto gitu. Iya. Nah, sekarang gini, kan saya terima proyek akhir dong, Oke. final dong. Apakah saya bisa membaca isi hati sebelumnya kalian? Saya kan terima apa adanya hasilnya. Kan kalau kalian udah nih submit paper dipublish, terus ketika di seminar terus orang protes, Pak hasil penelitiannya gini. Udah sebelumnya gini, nggak bisa gitu dong. Orang kan melihat apa yang sudah kalian publikasikan. Ya, perbaiki ya. Oke, nah, naikin lagi ke atas. Gampang cara ngeceknya. Nah, sekarang Alka ngerjain data nomor berapa? Dari 7 sampai 10. 7 sampai 10. 10. Berarti data 6 tahu ya? Nah, Saya nyarinya nggak jauh-jauh, deket-deket aja. Nah, data 6. Oke, saya bacakan, silakan analisis ya. Ochairemasu kara nakae. itu situasinya ketika ada penumpang pedang lagi pengen bertamu, tapi dia posisinya berada di luar rumah. Pokoknya sedang berada di luar rumah gitu. Jadi dia pertama kali menyuruh masuk si penumpang pedang ini saja. Analisis keigonya mana? Oh iya, keigonya itu ada di bagian Ocha itu sendiri kan udah bagian dari keigo klasifikasi Bikago, karena dia ada O-nya sebelum C-nya. Jadi terus ada cowok ya. Terus? Dah, Si ini udah. Udah kan belum? Belum. Mas kan? Mas. Bentuk masnya juga sebagian dari Tenegas. Nah ini butuh pas berat memang ada tertulis ya. Coba lihat. Konfirmasinya coba lihat. Apa yang dijelaskan ada. Chicago dan Iremasnya bagian dari Teneco. Oke? Dah, oke. Sekarang, dah. Silakan ya diperbaiki. Saya minta yang paling agak mata dari kelompok ini adalah tadi cara menyajikan referensinya ya. Tidak terlihat sama sekali apa yang tersusun di daftar pustaka itu muncul di landasan teori. Tapi kalian sebenarnya menguasai materinya, cuma apa yang kalian ucapkan tidak ada di yang kalian tuliskan. Ya, perbaiki ya. Oke, dah. Ayo, Wari. Dah, kelompok berikutnya.